dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, kata Imam Tirmidzi, hadisnya hadis hasan. Maka nanti kita masing-masing yang bisa salat sunat 2 rakaat, yang bisa, maksudnya yang bisa. Ini banyak tak bisa. Mohon maaf para habaib, saya berdiri di tengah para habaib mungkin tak sopan. Mudah-mudahan Allah mengampuni silap salah saya. Mohon izin para habaib, para ulama, saya agak berjalan-jalan sedikit. Pada tarikh hijrah sana 1238, pada tahun 1238, pada sehari bulan Muharram, pada hari Selasa, pada ketika itu Paduka Sri Sultan Syarif Usman bin Almarhum Sultan Syed Abdurrahman bin Almarhum Syarif Al-Habib Hussein Al-Qadri membuat ini masjid 204 tahun yang lalu. Tadi saya tanya Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, Habib, masih asli kayu-kayunya? Kata Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, masih Ustaz Somad, itu kayu bulan. Beliau menjawabnya lembut dan serius. Andai saya orang sini, ada orang bertanya, Ustaz masih asli? Kalau tak percaya, tundukkan kepala tuh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita ambil subuh ini? Pertama, bahwa para habaib zuriat Rasulullah SAW datang ke negeri ini mengajarkan tidak hanya tentang Allah, tidak hanya tentang Rasulullah SAW, tidak hanya tentang alam barzah, tidak hanya tentang padang mahsyar, tidak hanya tentang masuk kubur yang lahat, tapi mengajarkan ilmu arsitektur. Cantik tak masjid? Malam sore kami naik kapal, di tengah perjalanan menuju Masjid Jami'atul Ihsan semalam, pas azan maghrib kami lewat di sini, di foto, cantiknya. Tengoklah di Instagram kami. Dari luar cantik, dari dalam cantik. Kalau ada orang tahun 2020 membangun masjid cantik, biasa, tak ada yang luar biasa. Tapi tahun 1771 bisa membangun masjid secantik ini dan sekokoh ini. Berapa banyak masjid-masjid yang dibangun baru sebulan sudah retak. Kenapa? Semennya dimakan jembalan tanah, batu bakanya, batu kerikilnya dimakan hantu. Kalau tersinggung berarti hantu. Bisa pula masjid ini kokoh tegak berdiri masih asli. Itulah makna barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu arti barokah? Lebih dari semestinya. Semestinya 100 tahun kayu itu lapuk. Semestinya 100 tahun bangunan itu hancur. Bisa lebih 200 tahun tetap kokoh. Apa namanya? Barokah. Hidupnya kita cari apanya?
kekuasaan mereka dulu barokah. Sampai subuh ini kita tetap mendapatkan barokahnya. Sampai hari kiamat Pontianak tetap kota yang barokah. Bangga tak menjadi orang Pontianak? Kami bangga menjadi orang Pontianak. Kenapa? Karena kotanya didirikan oleh zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Hussein Al-Qadri, itu namanya dia. Lama saya baca itu. Foto bolak-balik baca. Itu pun ada beberapa huruf hilang. Mohon maaf Habib, nanti mohon diluruskan, dibetulkan. Saya cuma mau mengajarkan anak-anak kita supaya dia mengerti, melihat dan bertanya. Jangan hanya sekedar menengok. Jangan nanti anak-anak kita, apalagi tamu-tamu datang dari luar kemari melihat masjidnya macam menengok kucing. Dia mengambil pelajaran. Itu menunjukkan dulu sebodoh-bodohnya orang Pontianak, sebodoh-bodohnya orang Melayu, tidak akan mungkin dia buta huruf Al-Quran. Betul? Kok betul? Sebodoh-bodohnya orang Pontianak, tak mungkin dia buta huruf Al-Quran. Betul? Kok betul? Apa alasannya? Karena mereka pakai huruf Arab. Ini huruf Arab 200 tahun yang lalu. Sejak kapan A, B, C, D, E, F, G, Z tidak tahu? Oh, kalau gitu Ustaz Somad anti huruf Latin. Tidak, saya tetap bisa tulis huruf Latin. Bukan cuma huruf Latin, bahasa Latin memang bisa. Semalam waktu kami lewat ada bule di situ. Hi, how are you? Bisa tahu saya. Cuma kadang kita jumpa sama bule, how are you? Wis pelan-pelan bino kayaknya. Makanya bule itu lama di Jogja. Man arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang paham bahasa suatu kaum, maka dia selamat dari tipu daya kaum itu. Penting tak huruf Latin nih? Penting. Tapi huruf Arab jangan lupa. Ada yang tadi sholat pakai huruf Latin? Mana ada? Kalau sholat pakai huruf Latin, mana kalian dibaca? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira. Semua kita bacalah huruf Arab. Ajarkanlah anak cucu kita balik huruf Arab Melayu. Malaysia yang canggih, yang hebat, yang pakai bahasa Inggris, tetap ada koran Malaysia satu diterbitkan negara pakai huruf Arab Melayu. Di Pontianak di sekolah-sekolah masih dipelajari huruf Arab Melayu. Sejak adanya perda peraturan daerah, otonomi daerah, sejak reformasi, setiap daerah bebas menggunakan huruf-huruf daerahnya masing-masing. Kami di Pekanbaru Riau orang Melayu, maka kantor-kantor dan jalan-jalan dipakai lagi huruf Arab Melayu. Kantor gubernur pakai wow. Jalan Sudirman pakai alif. Dan ada satu kabupaten namanya Kabupaten Siak, itu dibuat otonomi daerah perda, bukan cuma jalan, toko-toko pun pakai huruf Arab Melayu. Pergi saya beli roti ke toko itu, tak bisa saya baca. Lama aku sekolah di Arab, 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan. Mohon ceritanya. Kok tak bisa aku membaca Arab ini? Kok tak bisa? Rupanya bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Toko Suhokian, Toko Cino. Tapi mau tak mau karena perda sudah disuruh tulis Arab Melayu, maka ini namanya apa? Membangkit lagi tradisi lama supaya jangan sampai anak cucu
cucu kita buta huruf Al-Qur'an. Apa pelajaran yang bisa diambil di masjid ini? Bahwa mereka 200 tahun yang lalu pakai huruf Arab Melayu. Bahwa mereka dulu mengajarkan arsitektur yang indah. Jadi yang selama ini kuliah, di mana kau kuliah anak muda Pontianak? Di ITB. Jurusan apa? Arsitektur. Masuk neraka jahanam dong. Yang kuliah di Fakultas Usuluddin masuk surga. Yang kuliah di Fakultas Syariah masuk surga. Yang kuliah di Fakultas Saintek masuk neraka. Ini orang otaknya sumbing. Ini menunjukkan bahwa sultan-sultan dulu hebat membangun arsitektur. Jadi kira-kira kalau anak-anak kita kuliah di Fakultas Arsitektur bagus apa tak bagus? Bagus. Ada yang tak pandai menggambar, tapi suaranya bagus. Bayati sorbasikan hawan jahalka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang suaranya tak bagus, tapi tangannya bagus menggambar kaligrafi, menggambar masjid indah. Sesuai bakat masing-masing. Suara tak bagus, menggambar tak bagus, duitnya banyak, tak apa-apa. Menggambar tak bagus, suara tak bagus, duit tak ada, sungai dekat. Tidak ada anak-anak kita ini yang tidak punya bakat yang bagus. Oleh sebab itu, maka masjid ini memberikan pelajaran-pelajaran yang bermakna. Anak muda Pontianak yang sekarang kuliah belajar arsitektur, lanjutkan. Setuju? Gambar masjid yang cantik-cantik, kombinasikan berbagai macam budaya Eropa, Amerika, Asia. Tapi Melayu jangan pernah tinggalkan. Betul? Gantungkan cita-citamu setinggi di langit, tapi kakimu tetap jejak di Pontianak. Jangan sampai kaki kau tak jejak. Kalau kau menggantung di atas, kaki kau tak jejak, berarti kau kuntilanak. Nah, ini pelajaran bermakna. Mereka dulu datang ke negeri ini bukan cari makan. Ini mesti diluruskan ini. Ini banyak otak-otak sungsang yang tak paham. Dianggapnya mereka dulu datang ke negeri ini mencari makan. Pergilah kalian ke Yaman, Hadramaut, Tarim, Son'a. Negeri itu subur, ikannya di tepi laut. Bukan maksudnya ikannya tetap di dalam laut. Negeri ini di tepi laut. Coba tengok Yaman itu hijau, bagian gunungnya hijau, cantik Yaman itu. Mereka ke negeri ini bukan mau cari makan. Mereka ke negeri ini mau mengajarkan kita la ilaha illallah. As-Sultan As-Syarif As-Sayyid Abdurrahman bin Sultan bin Sayyid bin Syarif Hussein Al-Qadri. Al-Qadri itu dari mana Pak Ustaz? Dari Yaman. Al-Qadri, Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Idrus, Al-Abbas, As-Shihab, lebih dari 70 itu datang dari Yaman. Nabi kan di Makkah, Nabi kan di Madinah. Mana ada Nabi dari Yaman? Kau kalau bodoh jangan ngajak-ngajak orang. Bodoh sendiri aja. Bodoh kuat bro. Ada namanya Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Muhajir artinya pindah ke Yaman. Dia anak dari Muhammad An-Naqib, anak dari Sayyidina Ali Al-Ghuraidhi, anak dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq anak dari Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir anak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin anak dari Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain anak Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Paham? Bisa diingat?
Di Riau masih banyak orang tua. Di Pontianak ada. Kata Habib Zain bin Sumaid, waktu kami ketemu di Hotel Crown tahun 2018 bersama Habib Umar bin Hafiz, waktu itu ada yang nanya, Habib, ya, kok bisa ada keturunan Rasulullah yang PKI? Profesor yang nanya waktu itu. Mana contohnya? Aidit. Aidit itu kan marga keturunan Rasulullah. Kok bisa komunis? Aidit dijelaskan sama Habib Zain, ketua persatuan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naqabah Adawiyin. Kalau di Mesir namanya Naqabatul Ashraf, di samping Al Azhar Kairo. Siapa yang hidupkan mercun? Apa kata beliau? Coba lihat ujungnya. Yang keturunan Rasulullah itu marganya Al-Aidid. Al-Aidid. Si PKI ini ujungnya Aidid. Nabi kalau jumpa sama orang Yahudi, jumpa sama orang Islam, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habibullah. Tapi kalau jumpa sama orang Yahudi, apa kata orang Yahudi? Assalamu alaika. Diplesetkannya dari Assalamu alaika, Assalamu alaika, keselamatan untukmu. Assalamu alaika, matilah kau. Kerja Yahudi suka pleset-pleset. Begitu juga lah diplesetkannya ahli bait. Dari Aidin, Aidin. Disangka orang pelecehan. Oleh sebab itu ini mesti dijelaskan. Setelah dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith, barulah Profesor tadi mengaku, oh bulan. Jelas? Hati-hati komunis bermain memplesetkan sikit saja. PKI namanya UAS, Ustadz Abdul Somad. Tengok ujungnya, yang asli di Abdul Somad. Yang PKI Somad. Yang bisa membedakan itu adalah yang ngaji. Betul. Yang mengaji tak bisa membedakan mana dal, mana tak, sama saja di mata dia. Tapi yang mengaji tahu dia mana dal, mana ta, mana qad, mana qa, mana a, mana da. Insya Allah orang Pontianak mengaji. Oh, kalau tak mengaji tak akan mungkin hadir orang Pontianak sebanyak ini. Kota ini didirikan oleh orang soleh, wali Allah, keturunan Rasulullah, mengalir darahnya, darah Nabi di dalam badannya. Oleh sebab itu jangan nodai dengan perbuatan maksiat dan dosa. Apa yang pertama kali dia lakukan di sini? Mendirikan masjid. Mendirikan masjid di kota adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bangunan yang pertama di atas dunia? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Bangunan yang pertama adalah Masjidil Haram. Setelah itu apa ya Rasulullah? Masjidil Aqsa. Berapa jarak antara keduanya? 40 tahun. Apa yang pertama kali dibangun di luar tanah haram? Masjid Quba. Apa yang kedua? Masjid Nabawi. Maka mendirikan setiap kota adalah membangun masjid. Kota Pontianak, kota sunnah. Jadi kalau begitu yang tak ikut sunnah, kota bid'ah. Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-Ajillah Nafa'anallahu bi-razir al-min Abi husni adabih al-fir. Berapa pelajaran yang bisa diambil dari mengajarkan arsitektur, tulis menulis,
Membangun kota mesti dengan membangun masjid. Maka berpikirlah anak muda Pontianak sebelum mati bangun masjid. Siap? Tanamkan dalam diri kalian sebelum aku mati, karena aku orang Pontianak. Pontianak adalah kota yang dibangun masjid duluan. Pontianak kota didirikan zuriat Rasulullah SAW. Maka aku sebagai anak muda Pontianak, sebelum mati aku membangun masjid. Amin. Amin. Kalau begitu cita-cita kalian, maka kalian semangat. Yang entrepreneur semangat cari duit. Betul? Cita-citanya bangun masjid. Tapi jangan sampai kalian balik sebelum bangun masjid tidak akan nikah. Bahaya. Aku bini-bini kan. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuk dia satu tempat di dalam surga. Ada orang menganggap Habib itu hanya maulid-maulid. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalq. Sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Apa itu Habib itu? Cuma maulid-maulid aja. Ente kalau gobloknya ngajak-ngajak. Datanglah kalian ke Pontianak. Kalian lihat bagaimana Habib dulu mendirikan negara. Kesultanan Al-Qadriyah itu dianggapnya ente. Negara atau kerajaan ini? Bingung kan? Dulu ketika masih Hindu Buddha dipakai istilah bahasa Sanskerta India namanya raja. Setelah datang Islam, raja-raja itu berubah menjadi sultan. Sultan itu diambil dari bahasa Arab sultan. Kalau jahat syaitan. Makanya disebut di atas itu As-Sultan Al-Habib Abdurrahman. Sultan orang yang punya kuasa. Kami pun di Sumatera sana, Sultan kami itu Habib juga. 3 nama jalan, Sultan Syarif Qasim. Nama universitas, Sultan Syarif Qasim. Nama apa satu lagi? Airport. Waktu itu nama airportnya Simpang 3. Diresmikan sama Gus Dur. Diganti namanya Airport Sultan Syarif Qasim. Apa kata Gus Dur? Sudah tepat. Masa nama airport seperti Pangkalan Becak. Airport Simpang 3. Sultan Syarif Qasim. Pulau Sumatera. Sultannya adalah Habib. Menurut apa maknanya? Bahwa mereka itu datang ke negeri ini mengajarkan kita tentang kekuasaan. Segenggam kekuasaan di tanganmu, pakai untuk amal ma'ruf nahi munkar. Ini saya bicara begini ini karena tidak ada calon pilkada. Kalau ada nanti disangka saya kampanye. Soalnya beberapa yang saya kampanyekan itu menang. Apa katanya menang? Buktinya ada juga yang kalah waktu itu pas ngitung listrik KPU rusak. Sekarang banyak orang tidak mementingkan kekuasaan. Yang penting kita sholat, yang penting kita puasa sunat, yang penting kita zikir. Kekuasaan nggak penting, kekuasaan itu penting, guys. Kalau ada anak muda nongkrong, laki-laki perempuan tak mahram di tepi sungai, roknya pendek, bajunya pendek, bisa saya ceramah itu
sama anak tanya pacaran. Tiba-tiba saya lewat ke sofa, lalu saya ceramah. Assalamualaikum. La taqrabuz zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah, teman muda itu enggak diorang campak aja sih. Tapi ketika dengan kekuasaan, perda, peraturan daerah, tidak boleh nongkrong-nongkrong, tidak mahram. Bisa atau tidak? Bisa. Maka anak-anak muda Pontianak, sekolah arsitek, ikut nih. Sekolah tata bahasa Arab, ambil sastra Arab, ikut nih. Sekolah fakultas Fisipol, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, juga mengikut jejak As-Sultan Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Hussein Al-Qadri. Siap? Nah, siap mau jadi apa? Jadi hantu. Ustaz Somad tidak datang menceramahi para habaib, menceramahi anak-anak muda nih. Anak-anak muda ini harapan kita ke depan. Ada di antara mantap ya. Lanjut. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Pentingkah kekuasaan itu? Karena kekuasaan dipegang As-Sultan Al-Habib, itulah maka Islam bisa tersebar dengan aman dan damai. Jadi saya datang ke Pontianak ini tak terlalu jauh bedanya. Kami di sana Sungai Siak, di sini Sungai Kapuas. Di sana kerajaan Islam dipimpin oleh Habib Sultan Syarif Qasim, di sini juga Al-Habib Sultan Abdul Rahman. Tak terlalu begitu jauh. Baca mata, bukan sampai. Oleh sebab itu, apa lagi pelajaran? Kira-kira membangun istana megah, istana Sultan Al-Qadriyah dengan masjid yang megah, ini menunjukkan Sultan itu orang kaya atau orang miskin? 200 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu mereka bisa membangun semegah ini, sebesar ini, secantik ini. 200 tahun yang lalu. Itu menunjukkan mereka secara ekonomi mapan, secara finansialnya mampu. Jadi jangan kalian bayangkan Islam itu miskin, susah, melarat, goblok, bodoh, loyo, lepoi, lunglai. Ini banyak ini bisnismen, anak-anak muda sebelum hijrah bukan main, mantap, gagah, perkasa. Begitu udah hijrah. Gimana toko kau yang kemarin? Udah berapa bulan? Sultan Abdurrahman mengajarkan kita bagaimana al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat duitnya, kuat finansialnya, khairun, lebih baik, ahabbu ila Allah, lebih dicintai Allah minal mu'minil dhaif daripada mukmin yang lemah. Jadi setelah melihat masjid ini, setelah tahu sejarah Sultan, makin semangat kan anak muda nih. Makin lapar, makin kuat kan? Oleh sebab itu maka semangat kalian, semangat. Belanja ke warung tetangga. Siap? Makan belanja ke warung tetangga, beli beras, beli. Kalau belanja
membunuh. Belanja jam 2 siang balik dari kantor. Ikan itu udah belalat di masjid yang jual kami penyisir ikan. Berapa ikannya masih setumpuk? 15.000, 5.000 ya. Kalau saya dari masjid saya kasih pisau. Kau cucu aja bilang. Makanya kalau belanja itu niatnya menolong dia, anaknya mau sekolah. Kalau belanja ke warung tetangga ini nanti kalau kaya dia disekolahkan ya, anak yatim. Kalau dia duitnya banyak dibangunkannya ruko, hasil ruko itu untuk anakmu apa? Maka kita ikut juga dapat pahalanya, betul? Disimpan duit di banyak-banyak. Nama bakhil bin menit bin kedekut bin pelit mati. Waktu dimasukkan ke liang lahat, tegak lu. Padahal udah diukur sama tukang gali kubur, dimarahi tukang gali. Kenapa kau gali pendek kali? Bertahunnya orang di tinggi, kenapa kau gali 150? Demi Tuhan Pak, tadi waktu aku gali 170, tiba-tiba merapat tanah. Seperti tanah cepat. Itu tidak terjadi. Anaknya orangnya dermawan. Baik. Mana buktinya orang Pontianak dermawan? Dibangunnya masjid lebar luas dengan emperan dengan tanah. Berapa wakaf tanah di zaman itu? Berapa semeter? Kawasan ini sekarang semeter berapa? 5 juta. 5 juta. Mentang-mentang yang nanya Ustaz Muhammad dinaikkan inilah yang mau dijepit tanah. Kita kalau mau jualan memang harga itu kita paham. Kita udah tahu Ustaz kita akan menawar. Kita pasti. Artinya apa? Kita menjadi orang dermawan itu ada ruginya. Ada rugi Sultan Al-Habib Abdurrahman. Ada rugi dia mendirikan masjid dulu. Ada rugi dia mewakafkan tanah dulu. Ada. Subuh mengalir, zuhur mengalir, asar mengalir, maghrib mengalir, isya mengalir. Iktikaf bulan Ramadan mengalir pahalanya ke makamnya. Padahal dia sudah meninggal hampir 3 abad yang lalu. Sultan mulia di dunia, raja di dunia, raja pula di akhirat. Enak atau tidak? Udahlah di dunia security. Ustaznya menyepelekan security, Pak Ustaz. Hansip sama satpam itu mulia, Pak Ustaz. Siapa yang menyepelekan security? Kan banyak orang menyepelekan security. Apa juga faktor security? Lebih baik dia jadi security makan halal daripada direktur yang di atas makan haram. Betul? Di dunia kau rendah tak apa-apa, tapi kalau bisa ikut macam Sultan Abdurrahman, di dunia mulia, di dunia membangun masjid, di dunia membangun kota, di akhirat bersama Rasulullah. Nanti semua orang Pontianak ini masuk ke surga dicarinya Sultan Abdurrahman. Mana Sultan Abdurrahman? Mana Sultan Abdurrahman? Sultan Abdurrahman sudah duduk dengan bersama para habaib. Ada satu pakai peci, bisa salah. Masuk surga, amin kan? Makanya dibuatlah namanya Baitul Mal Sultan Al-Habib Abdurrahman Al-Bakri. Bait rumah untuk mengingat Allah dibuat Baitullah, untuk menyimpan harta disebut Baitul Mal. Mal artinya milik, mal
miring kepada harta. Ada masjid, ada mall. Kemana hati miring? Itu cuma kita disebut Baitul Mall. Arabnya mal. Orang barat disebut mall. Dalam mall itu kan harta semua. Mereka ikut kita atau kita ikut mereka? Serahlah. Oleh sebab itu maka hati ini condong pada harta. Tapi jangan gara-gara harta melupakan Allah. At-tajirus sadiqul amin, pedagang, bisnismen yang jujur, yang adil dan amanah. Ma'an nabiyyin, kalau mati dia nanti di surga bersama para nabi. Wasiddiqin bersama siddiqin, wasyuhada bersama orang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang saleh. Islam dibawa oleh pedagang-pedagang ke Nusantara. Pelajaran sejarah anak-anak sekarang masih gitu juga punya. Teman-teman belajar online. Dulu kami di buku kami ditulis begitu. Islam di Nusantara dibawa oleh pedagang. Itu kalimat menyesatkan. Yang betul adalah Islam dibawa oleh ulama, tapi juga pedagang. Mereka ulama, tapi mereka pedagang. Mereka ulama, tapi mereka politikus jadi sultan. Mereka ulama, tapi mereka orang kaya raya. Mereka adalah orang berilmu. Kalau yang membawa ke negeri pedagang, tak mungkin ada kita yang tahu fikih. Betul? Ayah almarhum Sultan ini adalah mufti di kerajaan Mempawah. Mufti itu diambil dari kata fatwa. Dulu setiap negara itu ada muftinya. Yang punya kekuasaan paham tata negara namanya sultan. Dan sultan mengangkat orang yang paham agama namanya mufti. Makanya ada mufti Selangor, ada mufti Kelantan, ada mufti kerajaan Al-Ghailiyah, ada mufti. Abdul Somad tidak boleh ceramah di Brunei Darussalam sebelum ada tauliyah dari mufti. Dengan ini menyatakan bahwa Abdul Somad ini akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, dan dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru boleh ceramah. Sekarang asal pakai baju koko, berjangkut agak tidak jelek ceramah. Mana bisa begitu? Harus dilihat dulu sanad keilmuannya. Mereka dulu memperhatikan aspek itu. Itulah maka Pontianak ini dari dulu disegani sebagai negeri kerajaan Islam Melayu yang sampai hari ini masih ada kerajaannya, masih ada masjidnya, masih ada sultannya. Mudah-mudahan sampai hari kiamat. Ustaz dari mana? Saya dari Sumatera. Kok sering Ustaz sebut Pontianak? Oh iya, kami punya ikatan hubungan. Apa hubungan Ustaz? Sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang Ustaz ada hubungan dengan Pontianak? Oh, saya sering sama Ustaz. Tampak betul kok tak pernah nonton YouTube. Ada sebab itu anak-anak muda kita ini dididik politik, dididik arsitektur, dididik tulis-menulis tata bahasa Arab, dididik juga masalah ekonomi. Kada al-bakru ayakuna kufran. Hampir saja orang kafir itu menjadi kafir. Siapa yang mudah menjual akidahnya dengan mie instan? Siapa yang dengan mudah menjual keyakinannya dengan baju bekas? Siapa yang mudah menjual keyakinannya hanya sembako beras? Kalau bukan orang fakir, fakir uang, fakir ilmu, fakir iman, neraka jahanam. Di dunia melarat, akhirat merat-marit. Alhamdulillah bangga kita dengan Pontianak. Ternyata Yogyakarta bisa mengumpulkan beras 1 bulan 30 ton. Bandung bisa mengumpulkan beras 1 bulan 70 ton. Yang menginspirasi pengumpulan beras itu adalah anak-anak muda dari Pontianak. Bangga tak jadi orang Pontianak? Nama bajunya Paskas. Saya pakai Paskas. Saya sangka tentara. Rupanya pasukan amal soleh dari Pontianak.
saudara-saudara kita fakir miskin. Inisiasinya berasal dari Pontianak, mereka yang mewarisi semangat bisnis Sultan Al-Habib Abdurrahman. Jadi jangan sekedar bangga, kami dari Pontianak, Sultan kami hebat, kerajaan kami pusat, masjid kan, kau udah bodoh, tak ada. Tapi anak-anak muda Pontianak itu masuk semangat. Tiap saya pergi kemana-mana, langsung mereka keluarkan kamera. Tampaknya semua jadi kameramen. Entah hidup kegilaan. Saya anak muda masih mau kenal sama Ustaz, anak muda masih mau menghidupkan api untuk Ustaz, maka saya respon dia sambil baca ini. Dia senyum jadi enggak, dia senyum senang, enggak senyum. Itu menunjukkan anak-anak muda Pontianak ini masih senang ngaji. Aman kan? Ada yang orang pasukan riba, ada yang pakai baju taksus, ada yang pakai baju laskar, ada yang pakai tombak. Mana mungkin ada orang gila di sini? Yang setel agak gila begitu dengan tombak itu sehat ya. Udah mau agak gila, pasti tengoknya pasti ada lagi. Maka saya berani. Tadi saya minta sama Al-Habib Abdurrahman bin Ali Al-Mutahhar, bersama-sama jadi imam tikam. Saya takut beberapa yang orang ditikam. Datang pengurus sampai 3 kali. Ustaz Maju. Aman Pontianak. Belum. Oleh sebab itu ini mesti dijaga. Siapa yang akan menjaganya di ke depan? Subhanul Yawam, anak muda hari ini rijalul wad. Dia akan menjadi pemimpin masa depan. Walaupun Sultan Abdurrahman tidak lagi ada bersama kita, tapi makamnya ada. Jadi bawa ziarah ke makamnya. Ziarah ke makam bukan sekedar membacakan Al-Fatihah. Ziarah ke makam bukan sekedar Assalamualaikum. Ziarah ke makam bukan sekedar melihat kuburan. Ziarah ke makam mengambil saripati, intisari dari perjalanan hidupnya, diamalkan oleh anak-anak. Tulis sejarah menurut pandangan kacamata sejarah, bukan lagi dilihat dari sekedar amal. Kalau amalnya dulu saja pikirkan lagi, tapi bagaimana aspek arsitekturnya, aspek budaya Arab Melayunya, aspek politiknya, aspek ekonominya. Itulah yang nanti akan menjadi acuan anak-anak muda Pontianak 20 tahun yang akan datang. 2020 waktu Somad datang kembali, 2040 akan berdiri masjid-masjid megah di dunia. Mana saja peletakan bata pertama. Di mana-mana saya peletakan batu pertama. Ini bata pertama. Maksudnya ada detan. Ya. Peletakan bata pertama oleh Ustaz Al-Fatihah detan. Masa profesor nanya. Rupanya fondasi udah mereka bangun. Fondasi sudah siap. Jadi tinggal meletakkan batu bata. Semen sudah mereka pasang. Jadi tinggal dulu. Tinggal meletakkannya. Letak tuh. Udah hafal selesai. Dibangunlah masjid, anak-anak muda yang membangun, entrepreneur. Dibangun perumahan. Mereka coupling itu tanah, bangun perumahan 20, saya tanya berapa unit perumahan ini? 80 unit kosan, 20 unit rumah untuk tahfiz Quran. Allah berarti kirim gue. 80 rumah, tanah memanjang, bangun masjid, 20 rumah khusus untuk anak
habis, mereka akan boarding, masjid tegak berdiri. Biasanya orang developer bangun rumah, masuk fasilitas umum, lapangan tenis, lapangan bola, masjid selesai. Tapi ini unik, itu hanya ada di Pontianak. Seluruh developer di Indonesia ini datang kalian studi banding ke Pontianak, cerita masalah beras, Pontianak tempatnya. Masalah membantu doa Pak Fakir miskin, datang kalian ke Pontianak. Masalah bagaimana membangun perumahan masjid, tapi untuk tahfiz Quran, datang Pontianak. Peradaban Islam yang 300 tahun yang lalu di Pontianak kembali bangkit lagi dari Pontianak. Bangkit. Dan luar biasa. Kalau ada anak muda yang tak ikut ini, luar binasa. Siap menjadi anak muda Pontianak? Tak siap urus surat pindah. Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika 2040-2050 ini sebagian bapak-bapak ibu-ibu ini sudah anak yang umur kita di mana? Tahu, betul. 150 keluarga kerajaan Saudi Arabia yang gagah-gagah perkasa, banyak duit, kaya raya, dan nyata corona tak takut. Corona masuk ke sana bukan pakai paspor, masuk ya, diserangnya pegawai kerajaan. Akhirnya di karantina, di Riyadh dan di Jeddah. Tapi anak-anak muda, anehnya orang gila bisa terkena corona. Macam-macam taruh pula. Unik juga kadang dunia. Banyak yang tak bisa dilogika-logikakan hidup ini. Betul? Tapi kita tetap ikut protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Walaupun bilang. Dan tetap mau salaman. Tangan saya tadi dipegang Habib Abdurrahman Al-Mutahhar. Supaya ada alasan. Jadi anda kata, apa itu satu sombong tadi? Baru followernya 4 juta. Bukan saya tak salah. Tangan saya dipegang Habib. Salah Habib. Maka anak-anak muda ini insyaAllah sahabat Allah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Bukit-bukit hancur, gunung-gunung hilang, apalagi pokok kayu terbang. Tapi ada yang dapat naungan Allah. Siapa yang dapat naungan Allah? Imamun adil, pemimpin yang adil. Dan di antara pemimpin yang adil dapat naungan itu adalah Al-Habib Abdurrahman. Amin. Anak muda Pontianak dapat atau tidak? Yakin kali tidak? Di antara yang 7 itu adalah kita dapat naungan. Siapa dia? Sabun anak muda, nasa'at fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Oh, silakan. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bahri ya Allah. Saya ingin anak muda Pontianak menulis buku biografi Sultan Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Ghadri, pendiri kerajaan Al-Ghadriyah dan kota Pontianak, dilihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek politik. Kedua, aspek ekonomi. Ketiga,
aspek menjaga bahasa Arab Melayu. Keempat, aspek ekonomi, aspek politik, aspek arsitektur. Cari bangunan-bangunan yang bersejarah, analisa arsitekturnya ditulis oleh sekelompok anak muda dari Sisipol, dari ITB tentang arsitek, dari sastra Arab membahas tentang Arab Melayu. Setuju tidak? Dikeluarkan nanti pada saat haul, sehingga buku itu menjadi amal jariah untuk anak-anak muda seluruh Indonesia. Supaya orang tahu bagaimana perjuangan keturunan Rasulullah di Nusantara. Untuk supaya yang bodoh-bodoh tidak menularkan kebodohannya. Kata Sayyidina Ali, aku tidak khawatir dengan orang bodoh dan aku tidak khawatir dengan orang pandai. Yang aku khawatirkan adalah orang pandai diam, orang bodoh bicara, sehingga lama-lama yang bodoh merasa pandai, yang pandai merasa bodoh. Itu yang terjadi sekarang. Orang pandai banyak diam, yang bicara orang bodoh. Saya lama-lama takut juga dia orang bodoh. Tadi saya mulai jam 5, sekarang sudah jam 6, sesuai dengan kode etik 600 ml 60 menit. Al-Azimiyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma aslih sabatal muslimin. Berikanlah anak muda kaum muslimin, khusus untuk anak-anak. Mungkin kulisu wasar, jaga mereka dari segala perbuatan maksiat. Wal wala wal wata wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak muda kami dari narkoba, dari LGBT, dari pergaulan bebas, dari perbuatan keji dan munkar, ya Allah. Para pendiri kota Pontianak, para sultan, para habaib kami yang sudah mendahului kami, ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Kubur mereka salah satu dari taman surga, ya Allah. Ij'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka, ya Allah. Allahumma ij'alna min muhibbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdi bina, jadikan kami menjadi sebab hidayah, waj'alna sababan liman ihtada. Hambamu yang dapat hidayah melalui kami sehingga kami dapat amal jariah, ya Allah. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini aman, damai, tentram, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru, ya Allah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik. Kokohkan hati kami dalam agamamu, ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu ibadah dengan ibadah yang terbaik, ya Allah. Allahumma arzuqna istiqamata ala syari'atil warra wa tariqatil bayda. Berikan kami istiqamah di jalan yang lurus, agama yang benar ini, ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ada kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat Tuhan alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa alaiha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Satukan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus, ya Allah. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin amin. Amin Mana sini mana orang ini kami atas nama organisasi dari mengucapkan terima kasih atas kehadiran. Kemudian kami harapkan kepada para jemaah untuk dengan segala hormat menuju kendaraannya atau keluar dari area masjid ini untuk tidak tergesa-gesa agar menahan diri dulu supaya arus lalu lintas dapat berjalan lancar. Ami. Oh, saya minta tolong bilang Pak Ustadz, saya minta doakan kan di Jalan Ascot itu ada tanah jeep saya yang sebesar 200 meter panjangnya, kemudian bukan rumah. Insya Allah kami akan bangun University Abdurrahman Al-Qadri yang tamatan anak-anak Konti dari Kairo, dari Saudi, dari mana, insya Allah. Jadi tolong dibutuhkan. Dan saya di situ akan dirikan masjid Abdul Qadir Dendam. Insya Allah. Fatihah. Ibu, ada nomor HP? Ada. Ada yang berbahagia telah tertinggal sebuah kunci motor. Catat nomor. Jadi kalau ada yang merasa mempunyai, silakan menghubungi para panitia. Langsung dites nomor. Sekali lagi, yang merasa kehilangan kunci motor, silakan menghubungi panitia untuk mengambil di depan minta. Amin. 200 meter panjangnya. Dia Jalan Ascot. Di jalan-jalan tadi. Bukannya cuma rumah. Itu jauh dari Ada. Tama. Ada? Siap. Dia mau imbang tanah. Imbang tanah. Ya, bukan orang kita.
Ada urutannya? Hah? Tutup rata. Ada kayu itu tak belakang. Untuk itu loh, abu kayu. Apa pesan-pesan Ustaz setelah kedatangan Ustaz Somad? Insyaallah tabarakallah semoga berkah semua kota berkah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Oke. Oh, belum iya dulu. Oh, nanti nak pergi ya? Ada lah. Masuk. Pin balik kan kau ni. Iya, ayo. Jam. Tadi budak cewek nak minta tu, apa bilang habis. Macam mana ya? Siapa pergi tadi tu? Berhenti tadi. Alam mana alam? Kenapa? Tidak ada seorang. Balik. Yang tak sibuk jangan balik lo bantu aku masak. Dia ni orang meninggal. Ada langsung lah. Anak ni tadi ni bini anak ni jadi. Anak-anak minta minum susu ni. Syekhona, apa pesan-pesan antum? Mungkin ada yang mau disampaikan? Nah, Ustaz Abdul Rahman. Pesan-pesan setelah kedatangan Ustaz Somad. Kalam. Halo Golil.
Coba lihat sana. Nanti ke sana. Hah? Apa? Belum. Masa lo? Ini Bang Arif. Oh. Sekian live streaming dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.